kebenekaan, cinta tanah air dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara tentang manusia, diciptakannya itu sebagai makhluk yang bersifat heterogen, ya, tidak satu. Tapi satunya di sini lebih tinggi walaupun tidak berarti lebih baik. Lebih tinggi karena di dalam satu manusia itu bermacam-macam kulit, bermacam-macam warna, pemikiran, budaya, bahasa, dan agama. Nah, ini adalah merupakan suatu pantulan dari keberadaan Allah yang esa. Manusia di dalam keyakinan ortodok dikatakan sebagai gambar Allah, citra Allah, cermin Allah, pantulan Allah. Karena di dalam esanya Allah itu lebih tinggi walaupun tidak berarti lebih baik. Dengan kata ketuhanan yang maha. Berarti kita bicara maha itu bicara tentang ranah metafisika. Meta itu melampaui, fisika itu fisik. Jadi kalau kita berbicara tentang Allah, kita tidak bisa menggunakan logika, meleset. Makanya kita dikatakan Allah itu asifat goib, ya kan? Atau dikatakan di dalam falsafah Jawa Allah itu tan keno kinoyong. Atau dikatakan sebagai Allah itu bersifat roh, berarti melebihi dari imajinasi kita, pemikiran kita, angan-angan kita, bahkan melamun pun kita tidak bisa menjangkau. Dasar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa itu merangkul semua. Sedangkan sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima itu adalah merupakan jabaran dari kata Maha itu yang lebih, karena di dalam Allah yang Esa ada kalimatullah, ada roh yang tinggal di dalam. Sama dengan manusia itu, yang dapat dikatakan manusia pasti ada raganya kan, ada rohnya dan ada katanya. Raganya bukan rohnya dan bukan apa firmannya kan. Tapi ketiganya itu tidak bisa dipisahkan. Coba hanya ada tubuh tanpa roh, tanpa kata, bangkai. Ya, ada tubuh, ada roh tanpa kata, hidup tapi bisu. Ada roh saja tanpa kata, tanpa tubuh, itu wong mati atau genderuwo. Ya kan? Nah, supaya dapat dikatakan manusia itu utuh, di dalam diri manusia itu ada kalimatullohnya, ada rohulahnya. Berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Karena beda Allahnya, raganya itu, wujudnya itu bukan firmannya dan bukan rohnya. Rohnya itu bukan firman dan bukan wujudnya. Tapi ketiganya itu disatukan. Karena apa? Satu esensi di dalam kealahan. Lah manusia juga sama. Karena manusia adalah pantulan dan cermin atau refleksi dari Allah. Maka jati diri bangsa itu merangkul semua. Itu orang Belanda, itu orang Ngatu, itu orang Jombang, itu orang Jawa. Itu satu esensi di dalam kemanusiaan, ya kan? Ya, jadi kalau ada yang nyatanya bertempur, berkelahi dan sebagainya satu sama lain, itu sudah merusak keberadaan hakiki manusia, merusak.
normalnya kalau manusia diciptakan oleh Allah, fighting itu nggak ada, membenci tidak ada, mendolim juga tidak ada. Yang ada adalah keharmonisan dalam kerinduan kasih. Makanya di dalam falsafah itu dikatakan orang saling membenci itu adalah orang tidak normal. Nggak normal. Normalnya manusia itu baik. Abnormal. Iya kan? Ya, normalnya manusia baik. Normalnya manusia saling memperhatikan. Makanya apa yang dikatakan oleh Pak Kiai, manusia itu harus utuh. Nah, namanya utuh berarti kan nggak ada fighting kan? Makanya di dalam dalam undang-undang kita itu menentang apa yang namanya penjajahan, pemerasan, ya kan? Intoleransi itu ditentang semua, dan itu bukan jati diri kita. Makanya apa yang dikatakan oleh Bung Karno dengan way of life yang dicetuskan di dalam Pancasila itu bukan kata-kata Pak Bung Karno, itu ilham dari sang Khalif yang diturunkan ke Bung Karno dan para leluhur kita kembali ini ke jati diri utuh. Nah ini dicetuskan oleh siapa? Tribhuwana Tinggadewi juga bersama siapa? Gajah Mada. Gajah Mada itu anaknya Gajah Pakon. Itu satu buyut dengan Tribhuwana Tinggadewi, mempunyai visi yang sama, yaitu mempersatukan Nusantara menjadi satu payung. Ya, jadi semua manusia pada hakikatnya tidak suka berkelahi kok. Ya, orang berkelahi itu namanya kurang-kurang ajar. Ya, kita harus yang itu. Makanya PCTA ini adalah merupakan suatu fondasi yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah menyadari keberadaan kita sebagai makhluk heterogen yang diciptakan oleh Allah yang bersifat heterogen, ada firmannya, ada jasadnya, ada rohnya, maka namanya persatuan Indonesia atau kemanusiaan yang ada itu akan terjalin erat. Persatuan pasti ada karena tidak ada rasa benci. Kemanusiaannya ada berarti pasti ada karena tidak ingin untuk menjajah atau untuk tidak memanusiakan manusia, ya kan? Akhirnya apapun yang dilakukan tidak arogansi. Makanya ada dalam kitab Sasongko Jati yang diteruskan oleh Pak Dinarto pada tahun 1950 dari Solo mengatakan bahwa manusia itu harus mempunyai 3 sifat supaya merdeka dari ini. Adalah Aryo, nerimo, sabar. Kalau orang itu rela ikhlas, dipentungi ya matur nuwun, ya kan? Matur nuwun, nerima apa yang ada ini tanpa ada ngeluh, tanpa ada gerutu. Dan orang kalau dengan 3 sifat ini merdeka dari dirinya sendiri. Isinya memanusiakan manusia. Nah, kalau orang sudah bisa memanusiakan manusia, orang itu tidak akan ada rasa ingin membenci orang, ingin memeras orang, ingin menipu orang. Tidak ada. Nah, inilah yang dimaksud dengan kembali pada jati diri. Makanya Pancasila itu betul-betul way of life yang dipayungi dengan undang-undang dasar 4. Ini kan untuk mengatur undang. Nek salah ya dihukum, nek benar ya dihadiahi kan. Jadi saya pikir semua
manusia itu menginginkan kedamaian. Itu bangsa mana saja. Hanya kebetulan itu dicetuskan di Indonesia. Negara mana nggak ada Pancasila? Ya, negara mana nggak ada. Nah, makanya landasan yang dilakukan oleh leluhur kita tuh sangat luar biasa. Para raja kan ya, sesiti kita coba kita lihat. Ada Quran mati saat ini. Bahkan kalau kita bicara mengenai Sunan Kalijogo dengan yang dipersonifikasikan Semar, Gareng, Pedro, Bagong. Semar itu dari kataan bahasa Arab kan Sahmer. Uno kawan Ya kan? Artinya apa? Artinya itu adalah seperti paku yang ditancapkan di tanah. Nah itu dikatakan sebagai prinsip atau the foundation of life. Pondasi kehidupan. Pondasinya apa? Pondasinya adalah mangreh rogo, mangreh rasa, mangreh jiwa. Artinya kita harus bisa mengendalikan badan kita supaya apa? Tidak terikat dengan benda. Apakah bendawi jelek? Enggak. Tetapi ketika kita direh oleh benda, kita suka membunuh. Kita suka meremehkan orang. Dan suka kita menghujat orang. Makanya rokok perlu direh, artinya dikendalikan. Mangreh rasa, nggak ada rasa benci, nggak ada rasa dendam, nggak ada rasa gak senang. Toh mangreh sukmonya dibersihkan. Makanya ada cipto rasa kasih. Nah ini kan yang jadikan sama orang-orang Jawa. Makanya orang Jawa itu mempunyai sifat adil, karena apa? Yang diutamakan adalah kesucian batin. Kalau sudah suci batin maka PCTA-nya akan besar. Karena apa? Karena mempunyai kekuatan kata maha ini yang meliputi semua. Akhirnya membenci ketidakadilan. Ya kan? Makanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu jati diri kita. Makanya di dalam Paskah itu, ketika Kristus bangkit dari antara orang mati, itu adalah mengembalikan jati diri manusia supaya hidup dan menjadi manusia yang untuk merangkul semuanya menjadi satu di dalam keberadaannya sendiri. Makanya kalau manusia membenci orang lain sama dengan membenci dirinya sendiri. Ya, mendustai orang lain, mendustai diri sendiri. Karena satu esensi dalam kemanusiaan tadi ini tasawuf. Dan ini perlu digali, makanya ada kata ponorogo. Pono itu mengetahui, rogo itu hidup. Artinya kita selalu harus ada masuk di dalam mystery of suffering, mystery of crying. Artinya kita masuk di dalam misteri penderitaan dan misteri menangis. Harusnya kita ini mewek terus kok. Aku itu dosa, aku itu salah, aku tuh gak mampu. Nah kalau kita bisa mewek, selamat kita tidak akan berbicara apapun pada orang lain. Tetapi yang diutamakan adalah kebahagiaan, kesejahteraan dan kasih. Mungkin ini yang saya bisa sampaikan. Kalau saya bisa bicara mengenai apa Dewa Ruci dan itu panjang 2 hari mungkin selesai. Okay. Mungkin ada salah. Ini yang tanya silahkan monggo. Periode babak kedua di mau. Ini nyantai mawon monggo. Sampaikan terima kasih atas keterangan dari Romo Yohanes tentang ulasan singkat yang masih tetap kita tunggu episode kelanjutan tentang jati diri kita sebagai manusia yang sedikit tadi disambungkan dengan peringatan tasyakuran hari Paskah. Kami berterima kasih atas keterangan wawasan yang berwawasan kebangsaan dan bisa menyadarkan diri kita untuk mewek atau bahasa ngetrennya termehek-mehek sehingga
Semoga itu menjadi masuk ke dalam rasa diri. Monggo dumateng Ibu, Maka silakan kalau berkenan silakan. menyampaikan mumpung Nyantai masih ada mawon kesempatan, dulu. kopinya belum habis ini. Kopinya masih kok. Saya nyambung Romo dengan Paskah. Paskah, pas. Jadi memang pas. Saya itu kata-kata bilang gitu. Saya itu kan saya istri kan sering pergi. Ini adik saya selalu mas berkarya. Saya itu punya selingkuhan. Selingkuhannya itu buku saya itu selingkuhan. Iya Pak, saya itu ya saya. Selingan menuju hidup yang kukuh, Mong. Ini adik saya selalu mas soal karya-karya. Ini juga ya S2 dari pendidikan. Saya sangat bersyukur. Pensiun gak tahu. Tapi Pak, PCTA ini nanti Bapak Ibu juga mengikuti jejaknya, selalu berliterasi. Karena apa? Berliterasi itu akan menambah pengetahuan, akan menambah wawasan. Kecipratan literasi. istilah di Islam, amal itu kalau tidak tidak diturunkan sama dengan apa yang pohon yang tidak berbuah. Nah kalau kita amalkan, kita makin banyak ilmu, yaitu makin baik untuk kita. Makanya saya dorong semua bersama dengan Pak Udan. Yuk kita belajar, supaya PCTA betul-betul mampu. Oke? Ya, terima kasih. Ya. Nah ini untuk Bu Mawar. Mawar ya, Bu Siti Mawar nih. Ini luar biasa. Jadi saya tuh ya tertarik ya, nggak tertarik bahkan lebih dari tertarik ya. Wah, ini bahaya ya. Nah, ini perlu diketahui juga bahwa pengurus di Jawa Timur khususnya ini juga masih tetap membuka kesempatan atau lagi sedangnya untuk mengajak semuanya, terutama juga kaum putri yang belum gitu. Saya terinspirasi dari tanggal 21 besok itu peringatan hari Kartini. Nah, ini wah ini untuk saya lihat personalia yang ada di Jawa Timur ini untuk putrinya kok cuma berapa orang ini ya. Nah ini kebetulan saya barusan lebih komunikasi besar dengan ibu kita ini, apalagi dari dunia pendidikan ya, tentunya mungkin bisa meneruskan ilmunya melalui persaudaraan cinta tanah air yang di wilayah Jawa Timur ini guna untuk lebih bermanfaat gitu. Nah, ini kami tawarkan kepada Ibu Mawarni, kira-kira bisa bergabung pada kami. Saya ini Ya, apa ya? Kegiatannya itu di lain. banyak ya. Oke. Iya, untuk selalu full itu mungkin saya nggak bisa. Kenapa? Saya masih ada tanggungan. Anak saya ini ada yang mohon maaf Down syndrome. Jadi perlu perhatian ekstra. Jadi kalau saya tinggal itu kasihan saya itu. Kegiatan yang lain juga ada. Monggo, Bu Salti saged Bu Suka, monggo. Kita tidak ada unsur menakut-nakuti Blokosuto aja, daripada nanti di perjalanan terus tanya-tanya nggak enak. Betul. Sebenarnya tugas yang paling berat itu dari perempuan atau putri untuk cinta tanah air. Iya, karena tugas Ujung mulia. tombak, iya, tugas berat dan mulia. Oh enggak, mulia ya. Mulia. Kalau ibu cintanya semua, cinta suami cinta ya cinta kita kerja, betul. ketubuhan luar biasa. Makanya terlalu banyak biologi. Iya, itu perlu Udah, Pak dikembangkan. Ade barangkali mau melarang literasinya, monggo Mas. Nggih. Ibu-ibu terus nanti tadi Oh, tawarannya hanya impun. waktu habis.
Monggo Bapak Made, Ini silakan. sebetulnya ujung tombak loh. Ujung tombak itu maksudnya begini. Di dalam mendidik anak ini kan mulai dari kertas putih ya, yang masih putih. Dari anak-anak. Kita coret bagaimana itu nanti. Nah, hasilnya coretan itu ya. Nah, untuk cinta tanah air juga begitu. Jadi nanti ujung tombaknya itu pada ibu-ibu, pada anak-anaknya, ya kan ya. Tepuk tangan. Nah, kepada anak-anaknya yang paling utama, paling awal dan paling utama. Memang ibu yang negara. Iya. Ada istilah, kalau saya pernah membaca, bahwa seorang ibu itu seperti jaringan. Iya. Ya kan? Kalau jaringannya bocor, suami juga korupsi, pembunuh, cilamet. Besar dan tidaknya seorang suami itu tergantung pada bagaimana sikap dan perilaku seorang istri. Itu harus diakui loh ya. Nanti dibalik saya sampai ada seorang yang berjiwa besar gitu loh. Makanya seorang itu pendorong. Ya, Nanti sing jiwa kalau besar. istrinya bagus, suaminya tidak akan mau korupsi kok. Dari 25 tahun yang lalu. Dan pendidikan kembali tadi Iya. sudah sedikit disampaikan sama Ibu Mawar. Ini luar biasa, saya sangat setuju karena pendidikan yang paling utama termasuk cinta tanah air itu adalah dari ibu. Pertama kali ini ditanamkan oleh ibu. Makanya di dalam momen Hari Kartini ini sangat luar biasa peran perempuan dalam melestarikan atau menanamkan rasa cinta tanah air kepada para putra dan putrinya itu, dan kepada keluarga dulu, baru masyarakat. Nah, ini sementara peranan perempuan kita terpinggirkan, Pak, walaupun mungkin ini Romo yang ngapunten ya, secara tidak kita sadari. Nah, ini perlu dalam nuansa Hari Kartini ini kita bangkitkan kembali. Pasca dengan Kartini disambungkan bangkit untuk menuju keterangan. Tuh ya, itu saya rasa. Nah, terima kasih Bu Mawar nih. Ya. Terakhir untuk Romo menyampaikan tambahan sehubungan dengan Pasca yang tadi sudah menyambung tentang menyenggol tentang ibu, nah, terutama kan besok hari Kartini tanggal 21 itu Senin, ya. Jadi masih ada kesempatan tentunya. Ini momen istimewa karena kita kumpul di bulan April, di bulan ibu kita Kartini, dan bulan Paskah ini juga bersama-sama. Nyuwun sebuah kalimat-kalimat yang bisa menginspirasi ibu-ibu yang lain, baik ibu pengurus PCTA Indonesia maupun ibu-ibu yang masih ingin mau bergabung, termasuk beliau Ibu Mawar tadi. Saya sarankan adik saya supaya ikut, walaupun tidak sepenuh. Sabtu tidak boleh Kalau ditolak. Saya kalau ingat ketika kemarin saya melihat tayangan di mana Jepara, tempatnya Oke. Ibu Kartini. Ya. Saya betul-betul terkesan seorang wanita, tempatnya jauh di sana, tetapi dia mempunyai pemikiran yang luar biasa yang bisa merubah mentalitas para ibu seluruh Indonesia. Berarti kalau kemudian seorang ibu ini harus seorang yang senantiasa dikatakan kontemplatif. Ada kata neng, neng, nong. Seorang ibu itu biasanya diem memikir, ya memikir. Nah, dengan memikir itu akhirnya dia akan merubah atau menjernihkan cara berpikir, cara berbicara, cara mengambil keputusan, dan cara hidup, punya prinsip. Akhirnya nang itu merubah apa yang jelek menjadi baik. Nah, ini harus dilakukan dengan cara sidem permana, neliti baik.
Kalau kita melihat tulisan para bujangga, orang-orang raja itu seperti itu. Ya kita kembali ke sana. Makanya Bung Karno mengatakan banyak ngomong itu akan rusak, banyak salah. Tapi diam itu Mas akan menurunkan suatu ideologi yang baik. Dan ini biasanya adalah tugas seorang Mas ojo kakek ngomong. Kan gitu kan? Mas sing sabar, enggak dek. Sabar. Nah, dengan kelembutan seorang suami, galak suami berengos senjata, nek karo bojo mesti kalah ya. Kalah pasti pedih. Kulo bojoku. Pas sakerah sama wanitanya sakalah. Nah, makanya sekarang seorang istri, apalagi ada bapak-bapak, saya ngomong juga di nasihat, kita akan berjalan saeko kapti untuk menuju pada cita-cita luhur, menegakkan PCTI menjadi lembaga yang disegani di Indonesia. Tidak hanya di Indonesia toh, ya di Imam perdamaian dunia. Kegiatannya nggak harus rutin seperti gitu. Jadi Mungkin ya, gini, kalau kita nanti kalau bisa Aman, sering aman. 1 minggu sekali, Aman. saya akan memberikan bahasan-bahasan tentang falsafah para raja. Dan tanya apa saja. Saya akan melakukan berdasarkan literatur. Supaya jangan katanya orang, jangan percaya dengan katanya. Literatur. Oke, supaya kita belajar mulai pinter dan dasar. Oke? insya Allah ya. Kita lakukan kalau memang sepakat I'm okay, already for that. Untuk ditanya, ayo gitu. Kalau ingin pintar, kalau kita ingin kembali kepada leluhur kita, ya kita harus ke sana. Ya kan nanti bahasa-bahasa Indonesia, Ibu Mawarni bisa memberikan apa? Saya kan bekas seorang ahli bahasa katanya. Ya, itu nanti setelah kita mulai kajian Pak Udal juga kan seorang guru juga. Ya kan? Ayo kita saling tukar pikiran untuk mencerdaskan kelompok kita di Jawa Timur. Oke? Itu mungkin itu yang bisa saya kalau memang setuju, saya siap. Anytime for you. Siap, lainnya siap ya. Pak, mati ya. Bapak siap. Iya, monggo Bapak. Buka jati diri gak apa-apa kaitan belajar. Iya, monggo. Diam itu emas ya. Perlu untuk ditawarkan. Monggo Bapak Monika. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan selamat untuk Hari Paskah untuk Romo Yohanes beserta jamaatnya. Oleh karena saya diberi waktu sedikit saja mungkin, kita hidup di Indonesia ini patut bersyukur. Bisa lahir di Indonesia ini tidak bisa diminta. Kita terpilih dan dipilih untuk lahir di Indonesia. Kalau sedikit kita bandingkan, di Timur Tengah itu bahasanya sama, budayanya sama, adat istiadatnya sama, tapi bisa terpecah-pecah menjadi beberapa negara, tidak bisa bersatu. Tapi di Indonesia ini, di Nusantara ada 17.000 lebih pulau, berapa banyak budayanya, berapa banyak bahasanya, bisa bersatu menjadi negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini patut disyukuri. Maka dengan munculnya organisasi PCTI Indonesia ini, setelah itu muncul lagi yang namanya pesantren Jati Diri Bangsa yang termasuk di Kediri itu. Ini tepat sekali untuk mengajarkan cinta tanah air,
bagaimana memanusiakan manusia itu tadi, kembali ke jati diri, tepat sekali yang disampaikan sambutan yang pertama tadi. Nah ini mari kita dorong bersama untuk terus maju berkembang, pendidikan yang tepat yaitu melalui pesantren jati diri bangsa. Kemudian yang terkait dengan Hari Kartini, kalau di versi agama saya kan Islam, saya orang Indonesia yang beragama Islam. Kalau di Islam itu jumlah nabi itu ada 124.000. Kalau disaring-saring itu menjadi 313. Disaring lagi menjadi 25, itu yang tersebut di Al-Qur'an. Disaring lagi menjadi 5 itu disebut nabi pilihan, nabi ulul azmi. Dari 5 nabi itu semuanya yang mendidik, yang menggelontar, yang membina, yang membimbing menjadi berhasil itu semua itu wanita, bukan bapak-bapak, tapi ibu. Tepuk tangan untuk wanita. Nggak salah ya peranan Ya, wanita Nabi itu 5 ulul azmi itu yang menggelontar itu ibu. Itu saja. Itu kaitannya dengan Hari Kartini. Makanya untuk Hari Kartini tepuk tangan selamat untuk ibu-ibu hari ini. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan karena ini mungkin terakhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Salam. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Abdul Munif. Pada kesempatan kali ini tentunya kita sering melihat beliau hadir di tempat ini sudah ketiga atau kedua, Bapak? Lupa saya. Lupa, berarti kan lebih dari 2 menurut saya. Beliau dari segi keorganisasian PCTA Indonesia Kabupaten Jombang juga termasuk. Kebetulan juga di PIP Jatbang Jawa Timur beliau sekretarisnya, sehingga sedikit banyak yang menjadi petunjuk dari Romo Yohanes terkait dengan tawaran untuk menguatkan jati diri bangsa melalui sejarah-sejarah tempo dulu adanya raja-raja, kesultanan, dan juga bentuk kepemerintahan Nusantara tempo dulu. Insya Allah Romo Yohanes berkenan untuk membuka, karena itu adalah berlian ilmu yang sekiranya menjadi daya nilai tinggi bagi kita. Jadi dengan mendapatkan pemahaman sejarah yang benar, maka kita akan menjadi bangsa yang hebat. Karena bangsa yang hebat, kuat adalah bangsa yang menghargai sejarah leluhur para pendahulu-pendahulunya. Itu yang bisa kami tangkap. Kita tinggal menunggu koordinasi berikutnya. Yang pasti apapun yang sudah menjadi keinginan kita yakin bahwa alam semesta akan memberikan doa restu, Sang Maha Kuasa juga akan memudahkan segala urusan dan niat baik kita. Tetap semangat maju, itu yang bisa kami tangkap. Kalau sudah dirasa cukup, tentunya ya kita masih harus mempersiapkan kegiatan esok hari, dan kita semua tetap merasa berterima kasih atas berkenannya Romo Yohanes bersama keluarga memberikan kesempatan untuk kita semua. Pinaringan kesehatan, panjang usia untuk Romo Yohanes yang masih kita butuhkan bersama-sama, kebaikan petunjuk-petunjuknya. Kalaupun sudah tidak ada hal-hal yang ingin disampaikan, sebagai penutup Romo Yohanes nanti bersama dengan Bapak Abdul Munif untuk menutup rangkaian doa pada kesempatan malam hari ini. Kami persilakan Dumateng Romo dengan segala hormat untuk mengaturkan doanya bagi kita bersama. Bapa, kami bersyukur atas cinta kasih-Mu yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merayakan semua dengan tuntas, diskusi dengan tuntas. Kiranya semua ini akan menjadi landasan kami untuk maju lebih baik lagi di dalam
mengawal nasionalisme supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang bermartabat dan disegani oleh banyak orang. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, pulang ke rumah kami masing-masing, sertai dan lindungi kami, sampaikan kami ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak ini doa. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Sebelum acara kita akhiri, marilah kita berdoa bersama. Bagi yang beragama selain Islam, silakan berdoa menurut agama keyakinan masing-masing. Kami akan berdoa menurut versi agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika al-karim. Rabbi ij'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jai sayyidil mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Demikian kegiatan tasakuran peringatan Hari Paskah di kediaman Romo Yohanes bersama keluarga dan seluruh jamaah yang hadir dari perwakilan Persaudaraan Cinta Tanah Air Indonesia, wilayah Kabupaten dan Kota Mojokerto, Kabupaten Jombang, dan juga perwakilan dari DPD PCTA Indonesia Provinsi Jawa Timur dan juga pengurus BIP Jatbang menyampaikan terima kasih atas hal-hal yang kami terima penuh dengan keberkahan ini, terutama ilmu-ilmu pitutur dari Romo Yohanes. Saya sebagai pengantar acara yang kedua ini mengaturkan mohon maaf kiranya tutur kata kalimat kami yang ada yang kurang berkenan, kami masih banyak belajar. Semoga esok kesempatan bisa kita benahi bersama-sama. Terima kasih atas saran, kritik, dan masukannya. Senantiasa Allah Ta'ala berkati. Kami akhiri. Salam berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Foto bareng dulu.